tahu kapan harus dan kapan tidak boleh memantau kebiasaan. Misalkan, Anda mengoperasikan restoran dan ingin tahu apakah chef Anda bekerja dengan baik. Salah satu cara untuk mengukur kesuksesan adalah memantau berapa banyak pelanggan yang datang untuk makan di situ setiap hari. Jika banyak pelanggan yang datang, berarti makanannya enak. Kalau hanya sedikit yang datang, pasti ada yang salah. Kendati demikian, satu pengukuran ini, pendapatan harian hanya memberikan gambaran terbatas tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Hanya karena seseorang datang dan membayar apa yang dimakannya, tidak berarti ia menikmati hidangan di situ. Bahkan pelanggan yang kecewa tidak mungkin pulang begitu saja tanpa membayar. Dalam kenyataan, Anda hanya mengukur pendapatan. Makanan yang disajikan mungkin memburuk, tapi Anda mengimbanginya dengan meningkatkan pemasaran atau pemberian diskon. Misalnya, sebaliknya, mungkin lebih efektif memantau berapa banyak pelanggan yang menghabiskan hidangan atau barangkali berapa persen pelanggan yang meninggalkan tip cukup besar. Sisi gelap dari pemantauan perilaku tertentu adalah kita digerakkan oleh angka, bukan tujuan dibalik angka itu. Bila kesuksesan Anda diukur berdasarkan pendapat per kuartal, Anda akan mengoptimalkan penjualan, pendapatan, dan akuntansi untuk pendapatan per kuartal. Bila kesuksesan Anda diukur dengan angka yang lebih rendah pada skala, Anda akan mengoptimalkan angka yang lebih rendah pada skala. Bahkan seandainya itu berarti melakukan crash diet, minum jus pembersih, dan menelan pil pembuang lemak, pikiran manusia menginginkan kemenangan pada permainan apapun yang sedang dimainkan. Jebakan ini adalah bukti dalam banyak bidang kehidupan. Kita berfokus pada jam kerja yang panjang sewaktu bekerja, bukan pada apakah suatu pekerjaan menghasilkan sesuatu yang bermakna. Kita lebih peduli mendapatkan 10.000 langkah ketimbang apa yang kita lakukan supaya sehat. Kita mengejar ujian baku, bukan memberi tekanan pada pembelajaran. Rasa ingin tahu dan berpikir kritis, pendek kata, kita mengoptimalkan apa yang kita ukur. Ketika memilih pengukuran yang salah, kita mendapatkan perilaku yang salah. Ini terkadang disebut hukum Goodhart, diberi nama demikian untuk mengenang ekonom Charles Goodhart. Hukum itu mengatakan ketika suatu ukuran menjadi target, ukuran itu berhenti menjadi ukuran yang baik. Pengukuran hanya berguna kalau menuntun Anda dan menambahkan konteks kegambaran yang lebih besar, bukan ketika ukuran itu menyusahkan Anda. Tiap angka hanya sepotong umpan balik dalam sistem keseluruhan. Dalam dunia yang digerakkan oleh data, kita cenderung menghargai angka secara berlebihan dan meremehkan hal-hal yang hanya sebentar, lunak, dan sulit dikuantifikasi. Kita keliru mengira faktor yang dapat kita ukur merupakan faktor satu-satunya yang ada. Hanya karena Anda dapat mengukur sesuatu tidak berarti itulah yang paling penting. Dan hanya karena tidak dapat mengukur sesuatu tidak berarti itu sama sekali tidak penting. Semua ini bertujuan mengatakan pentingnya menjaga pemantauan kebiasaan di tempatnya yang sesuai. Mencatat kebiasaan dan memantau kemajuan bisa terasa memuaskan, tapi pengukuran bukan satu-satunya yang paling penting. Lebih lanjut, ada banyak cara untuk mengukur kemajuan, dan kadang ada baiknya memindahkan fokus pada suatu yang sama sekali berbeda. Ini sebabnya kemenangan tak berskala bisa efektif untuk menurunkan berat badan. Angka pada timbangan mungkin keras kepala. Jadi, jika Anda hanya berfokus pada angka itu, motivasi Anda akan menurun. Namun, Anda mungkin melihat bahwa kulit Anda terlihat lebih baik, atau Anda bangun lebih pagi, atau gairah seks Anda meningkat. Semua ini adalah cara yang sahih untuk memantau perbaikan. Jika Anda tidak merasa termotivasi oleh angka pada timbangan, barangkali sudah waktunya berfokus pada pengukuran yang berbeda yang memberi Anda lebih banyak sinyal kemajuan. Tak peduli bagaimana Anda mengukur perbaikan Anda, pemantauan kebiasaan menawarkan cara sederhana untuk menjadikan kebiasaan Anda lebih memuaskan. Tiap pengukuran menyediakan sedikit bukti kecil bahwa Anda bergerak ke arah yang benar dan ada kenikmatan langsung meski sebentar untuk pekerjaan yang dijalankan dengan baik.